membaca rekam jejak kedekatan PKS dan ACT. Terungkapnya ke publik ketidakwajaran ACT dalam mengelola donasi umat, menjadikan para pengurusnya yang sudah merasa nyaman, nikmat dengan gaji dan fasilitas mewah, akhirnya menjadi geram. Kenikmatan itu memang membuai, sampai-sampai lupa dan tak peduli apa yang akan terjadi. Hidup serasa sudah benar-benar di surga. Laporan yang keren dengan gambar ilustrasi yang menghentak dari Tempo membuat pihak ACT kelabakan. Bagaikan seorang petarung yang sudah sering juara di UFC yang meremehkan lawannya. Lalu tak disangka, lawan dari sang juara ini berhasil memukul roboh dirinya. Dan sudah pasti shock. Aku kan sang juara. Kok aku bisa kena KO dengan sekali pukul? Nah, ACT mungkin merasa seperti itu. Selama ini ACT kerap berkolaborasi dengan berbagai instansi besar dan juga sering menggandeng artis menjadi brand ambasadornya, seperti misalnya si Badilah. Apalagi ACT merasa lembaga yang paling religius dan powerful sehingga merasa di atas awan. Bahkan logo ACT pernah nongkrong di rompi yang dipakai Anies Baswedan. Jadi ACT merasa paling dekat dengan orang-orang hebat. Tetapi semua itu semu, berkumpul atau ikut nimbrung dalam aroma politik. Bahaya bisa datang kapan saja. Berkumpul dengan sesama mafia atau bajingan, efeknya pasti akan dirasakan. Minimal cakar-cakaran untuk adu kuasa. Nah, ACT ini berkolaborasi dengan Pemprov, dan itu diakui oleh Wakil Gubernur Arissa sendiri, bahwa Pemprov ucap kali bekerja sama dengan ACT ini. Maka pertanyaan bisa muncul, kenapa ACT bisa lolos dalam kerjasama ini? Kan ada banyak lembaga lain. Apakah penerimaan lembaga filantropi juga melalui prosedur semodel dengan proyek-proyek perusahaan? Dan kita tahu, ACT ikut dalam keramaian 212, dan itu menjadi kendaraan Anies. Maka, ya sudah bisa diduga, kedekatan itu menjadi alasan. Lalu bagaimana dengan ACT? Bisa ikut nimbrung dalam 212? Sebagai lembaga filantropi, bukankah sebaiknya netral saja? Bisa jadi ACT ini memang dekat dengan PKS, salah satu partai yang paling berperan dalam 212, gerakan politik yang berbungkus agama. Para mafia berbaju agama bisa bermain lihai, namun tetap saja ada dampaknya. Akan terungkap kejanggalan-kejanggalan yang pernah terjadi. Transaksi keuangan bisa dilacak. Misalnya, apakah ada dari orang PKS yang menerima aliran dana dari ACT? Ataukah misalnya, apakah Fauzi Bazila yang menjadi brand ambasador ACT ini menerima transferan? Meskipun ia mengakui tidak pernah dibayar atau kerja sukarela, tetapi tetap saja kalau transaksi itu bisa diselidiki. Karena PKS sangat kuat aromanya di panggung 212. Besar kemungkinan ACT bisa bekerja sama dengan Pemprov karena dekat dengan PKS. Jadi kalau sudah dekat,
maka mudah mengajukan kerjasama seperti misalnya program korban, zakat, dan lainnya. Kerjasama dengan Pemprov bagi ACT punya nilai tambah yang sangat besar. Para donatur akan semakin banyak menyumbangkan duitnya ke lembaga ini. Tapi lagi-lagi, duit ini cuma benda mati. Namun ada nilai yang bisa membuat benda hidup jadi mati rasa, mati jiwanya, atau klepak-klepak kayak cacing kepanasan. Maka dari uraian di atas, apakah PKS tidak terkait dalam pusaran atau kegiatan ACT selama ini? Dan apakah Pemprov sekarang yang katanya akan mengevaluasi ulang kerjasama ini dengan ACT? Artinya, sedang memikirkan langkah apa yang sebaiknya dilakukan agar imbasnya tidak kena ke partai. Ataukah menjadi upaya good governance? Jadi ketika ada berita yang tidak menyebutkan partai yang mana terlibat dengan ACT, dari rekam jejak bisa ditelusuri partai mana yang paling dekat dengan ACT selain PKS. Adakah partai lain yang begitu mesra dengan ACT? Gerindra. Mungkin kenal dan berinteraksi tapi tak sedekat dengan PKS. Bukankah begitu sobat? Tapi pembaca perlu ingat bahwa dulu ada kader petinggi PKS yang terlibat korupsi sapi. Dan bukan cuma itu, ada juga beberapa kadernya yang kebangetan. Padahal kurang religius apa coba mereka? Mungkin mereka ini adalah orang-orang yang paling rajin sholat tepat waktu. Tetapi kenapa bisa bangsat begitu? Jadi PKS dan ACT mungkin berbeda. Yang satu jalur politik dan satunya lagi lembaga donasi. Namun keduanya bisa saja sama, yaitu sama-sama membungkus kebejatan dengan kemasan agama untuk mengontrol atau menguasai orang-orang bodoh. Jika ingin menguasai orang bodoh, bungkuslah sesuai yang batil dengan agama. Ibnu Rusyid. Dan sebagaimana kebiasaan para bajingan atau mafia, jika ada koleganya yang lagi apes ketahuan aparat, maka yang lain segera cuci tangan. Jadi tidak heran kalau PKS mencoba melupakan semua kenangannya dengan ACT dan berharap jangan dikaitkan dirinya dengan ACT. Padahal ada kan kadernya yang jadi dewan pengawas di ACT.